Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Dr. Anwar Sanusi sebagai Waketum PPK Agama dan juga Sekjen Kemenaker, Dr. Trihandoko yang sudah meninggalkan kita tadi, dan tentu Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, Dr. Hargo Utomo, Ketua Pelaksana, dan terima kasih ini Dr. Ida Safitri, dan tentu Pak Moderator yang sangat kocak ini biasanya Dr. Andreas, dan juga saya lihat para senior ini ada Prof. Yati, Dr. Budiono Santoso, dan lain-lain. Singkat saja, kami langsung bahwa kebutuhan teknologi medik dalam pelayanan kesehatan, terutama terkait pembiayaan kesehatan, ini saya kira hal yang amat penting karena resources kita itu selalu terbatas. Maaf, Prof, Mas, mendadak unmute. Aduh, ya. Mohon maaf ini. Ya, silakan, Prof. Ya, mohon maaf. Jadi resources itu selalu terbatas, sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan di bidang kesehatan khususnya itu selalu unlimited dan selalu saja sangat besar, sehingga kita harus mampu menciptakan teknologi yang tepat guna dan cost efektif begitu. Nah, bagaimana tentang kaitannya ini, kita menuju kepada BPJS, ya, terutama program JKN KIS. Kalau kita lihat, program JKN KIS ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan kesehatan dan juga pembangunan secara umum, karena mencegah kemiskinan. Ini sudah dianalisis oleh teman-teman UI kebetulan, menurun koefisien Gini, kemudian meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang selalu saja meningkat, meningkatkan angka harapan hidup, dan juga menurunkan out of pocket. Ya, ini juga dimuat di jurnal Lancet, menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga output penciptaan lapangan kerja. Ya, kalau kita lihat di Jogja dulu buku Orang Miskin Dilarang Sakit, nah sekarang saya kira sudah tidak seharusnya itu terjadi lagi. Nah, cakupan kepesertaannya sudah 226,36 juta yang cukup cepat, dari 83% lebih. Kemudian kerjasama FKTP 23.000 lebih, dengan rumah sakit 2.500 lebih, dan proporsi biayanya memang lebih banyak untuk rumah sakit karena memang sesuai dengan tugas kita bahwa di BPJS itu menangani upaya kesehatan perorangan. Ini sering disalahartikan antara kesehatan public health dan perorangan gitu. Nah, tetapi tentu kita sekarang ingin juga memperkuat pelayanan primer untuk bisa lebih cost efektif. Nah, dalam kaitan ini kami menyampaikan 4 quick win yang oleh program JKN KIS ini kita buat suatu terobosan. Pertama, meningkatkan kualitas layanan dan fokus customer journey dengan mengurangi antrian. Dan di sini banyak sekali inovasi sistem manajemen informasi online seperti JKN Online. Yang menarik di inovasi ini bahwa dulu kami dikomplain untuk peserta BPJS itu kalau ke fasilitas pelayanan kesehatan antri 5-6 jam. Meskipun saya sampaikan jangan komplain dulu, dilantik saja belum sudah komplain gitu ya. Nah, sekarang ini dengan JKN Online, peserta bisa dari rumah ya, karena inovasi dari sistem ini, itu bisa tahu kapan akan dilayani. Dan kira-kira berapa menit lagi atau berapa jam lagi akan dilayani. Itu sudah kami cek di beberapa tempat ya, meskipun belum keseluruhan tetapi sudah banyak ya. Dan kami juga akan mengembangkan inovasi face recognition karena basisnya artificial intelligence, dan artificial intelligence itu bertumpu pada big data, di mana BPJS ini datanya cukup besar karena sehari lebih dari 800.000 transaksi data. Nah, ini inovasi-inovasi ini sangat diperlukan teknologi ini. Kemudian juga kami engagement ya, termasuk ke Gamadok ya, dan juga memperluas cakupan dan menjaga sustainabilitas program. Nah, sustainabilitas program itu intinya antara revenue, jadi yang uang dikoleksi oleh BPJS, dan yang
di purchasing untuk membeli pelayanan kepada rumah sakit dan para dokter. Nah, itu cukup gitu, intinya gitu. Nah, kami bersyukur karena pertama kali di dalam sejarah BPJS itu sekarang ini positif. Karena biasanya tidak positif, pernah di akhir 2020 itu positif, tapi baru berupa cash flow yang positif. Artinya kewajibannya belum dilaksanakan. Nah, baru di 2021 ini positif, tentu ini kontribusi dari teman-teman sebelumnya, para duta BPJS dan Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi yang menarik, sekarang ini kami sudah positif, lalu banyak sekali program akan masuk di BPJS ini. Nah, meskipun mohon maaf kita sudah positif, orang-orang tidak suka kalau positif. Sekarang itu sukanya negatif. Gimana Anda, oh saya negatif, itu lebih suka ya daripada saya positif gitu. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Dengan COVID-19 pandemi ini memang kami ditugasi beberapa hal. Satu mengenai verifikasi, dan ini memerlukan inovasi baru karena sistemnya itu berbeda dengan JKN pada umumnya. Jadi ada tersendiri karena beberapa pengobatannya masih di dalam proses ya untuk evidence based medicine-nya ya, seperti katakanlah ivermectin yang terakhir itu, juga kemudian bagaimana memberikan katakanlah plasma konvalesen dan lain sebagainya yang awalnya itu kelihatannya sangat hebat tetapi terakhir kelihatannya kurang cost efektif begitu. Nah, kita termasuk di dalam mengajukan klaim itu berbagai macam inovasi ada di sini, yang intinya inovasi itu termasuk bisa cepat dan kami bisa mendeteksi fraud gitu. Nah, di dalam COVID ini, mohon maaf, sudah lebih dari 1 juta pasien COVID yang mengeklaimkan atau diklaimkan oleh rumah sakit kepada BPJS, dan itu dibayarkan baik terutama oleh Kementerian Kesehatan ya yang cukup besar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbagai macam inovasi tadi termasuk di dalam konsultasi ya dengan online teleconsultation. Ini sudah lebih dari 9,3 juta teleconsultation, termasuk kalau orang mau menanyakan apakah kena COVID segala macam dan juga beberapa penyakit-penyakit ya. Dan juga kami sedang uji coba telemedicine. Nah, ini menarik ya, telemedicine paling tidak saja dengan UKG, kemudian USG ya, tetapi kami ingin ini dikembangkan lebih jauh lagi sehingga masyarakat itu betul-betul terbantu. Jadi inovasi ini memiliki nilai tambah yaitu lebih cepat, lebih mudah, lebih nyaman dan juga lebih murah harusnya begitu. Nah, yang menarik dari telemedicine ini sudah kami uji cobakan di beberapa tempat di Medan, Jakarta Selatan, di Serang, Yogyakarta, Gorontalo, dan ini telekonsultasinya sudah cukup banyak ya, tele USG-nya, tele EKG. Yang menarik sekarang ini kami ingin coba, lalu kalau dia telekonsultasi atau telemedicine ke depan ya, yang telemedicine sudah kita sampaikan, tapi yang belum itu obat ya. Karena obat itu kami masih mikir delivery-nya dari apotek atau dari pelayanan primer ya, itu kemudian ke pasien. Nah, ini pasiennya harus ikut kontribusi tidak, katakanlah cost sharing gitu. Atau kemudian tidak, kalau tidak, nah bagaimana dengan pelayanan primernya, apakah tertarik untuk seperti ini dan lain sebagainya. Nah, termasuk telemedicine ini dari rumah sakit atau dari pelayanan primer ke rumah sakit untuk dia bisa lebih cepat konsultasi, membantu diagnosis dan lain sebagainya. Dan inovasi-inovasi ini banyak sekali ya, sehingga kami pernah juga mendapat penghargaan dari ASA. Jadi ASA itu ASEAN Social Security Association ya, dan kita juga sangat dihargai oleh ISA. Kebetulan BPJS sekarang menjadi ketua TC Health ISA yang anggotanya 160 negara. Nah, ini kita memiliki beberapa yang mereka apresiasi itu adalah berbagai macam inovasi-inovasi yang dilakukan. Sebagai contoh, inovasi dengan katakanlah
Cika atau bahkan kita call center itu yang biasanya panjang ya, angkanya itu 1500400, sekarang cuma 3 digit, yaitu 165. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan menara 165 atau hubungannya tidak ada juga hubungannya dengan nomor rumah direksi yang ada nomornya 165, ini kebetulan saja. Tetapi dengan 3 digit itu memudahkan, maksudnya begitu. Nah, bagaimana semua inovasi baru yang kita butuhkan itu memiliki nilai yang cost efektif. Kalau ada obat baru ya ataupun prosedur baru, teknologi baru ya, itu harus kami lakukan sebetulnya dengan assessment atau penapisan atau penilaian teknologi kesehatan. Karena untuk apa? Resources yang terbatas tadi sehingga bisa cost efektif. Jadi inilah yang HTA atau Health Technology Assessment. Jadi setiap baru ya, ini saya kira Dr. Budiono Santoso tahu persis ya, bahwa di Kanada, di Australia ya tidak banyak negara ya, di Inggris juga sekarang dengan NICE-nya itu selalu kalau ada obat baru melakukan untuk sebelum masuk di Fornas, Formularium Nasional, ataupun sebelum masuk di benefit package-nya dari sistem asuransinya ya, itu harus melalui Health Technology Assessment dulu. Nah, termasuk ya kalau kita lihat mengenai governing untuk COVID responnya, yaitu yang bagus seperti apa, financing-nya seperti apa, untuk health force-nya seperti apa, dan kemudian strengthening intervensi public health yang bagus ya. Nah, kita beruntung karena waktu sekitar Juli itu yang luar biasa kita kehabisan oksigen, kemudian banyak sekali penderita COVID yang menurut saya kayak untung-untungan, kalau nggak untung ya lewat begitu. Nah, itu intervensi seperti apa di dalam 3M itu ya. Dan juga bagaimana testingnya, bagaimana screeningnya, tracingnya, segala macam. Ya, treatmentnya ini menjadi satu hal yang inovasi baru sebetulnya yang harus melalui satu tidak saja evidence-based medicine, tapi health technology assessment juga. Kemudian transforming delivery of health services untuk terhadap COVID gitu ya, dan tentu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan juga bahwa di dalam peran pengembangan teknologi medis, nah ini banyak sekali, tetapi khusus untuk COVID ya, untuk kita ketahui, karena nanti kita harus mikir setelah pandemi ini, tentunya nanti kan berubah ya menjadi endemi, entah waktunya kapan. Nah, bagaimana lalu pemerintah merespon ini? Kalau sekarang ya yang COVID ya kita lihat, kemudian kita jamin semuanya. Nah, ke depan kan ini bisa turun, lalu yang tanggung jawab siapa? Ini kan harus jelas dan prosesnya bagaimana. Padahal mereka yang seperti report di sini ya, yang kena COVID itu yang recovered sembuh dari COVID itu 87,4% melaporkan persistent of at least satu simptom, particularly fatigue and dyspnea. Tapi tidak hanya itu, tentu tergantung organ yang kena ya. Nah, oleh karena itu, kalau dari sisi dinamika regulasinya, sekali lagi bahwa sebelum masuk di dalam paket jaminan kesehatan, itu harus sudah melalui satu tes teknologi health assessment-nya. Nah, penilaian teknologi itu, kalau teknologi tersebut baru, atau merupakan metode baru, atau obat baru, atau keahlian khusus dan pelayanan kesehatan lain dengan biaya yang tinggi. Nah, ini healthcare spending-nya ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena waktunya ini saya lihat Dr. Andrea sudah lihat-lihat waktu ya. Jadi cepat saja, tapi intinya ini semua harus melalui satu assessment lah begitu. Untuk apa? Untuk sekali lagi nanti kita tahu persis ya cost effectiveness itu seberapa ya. Jadi apakah health technology assessment itu saya kira sudah jelas dan mengapa begitu, karena sekali lagi kita tidak hanya perlu evidence based tapi harus cost efektif. Nah, apa saja yang dilakukan health technology assessment yang biasanya memang volumenya tinggi, memiliki dampak yang banyak, risikonya tinggi ya, dan juga yang katakanlah terkait juga dengan etik, tadi Pak Hasto juga sampaikan ya. High cost ya, unnecessary high cost ya,
Nah, ini kaitannya juga dengan Pak Hasto, kalau kita di BPJS ini dengan bedah sesar nih yang kadang-kadang cukup tinggi juga di beberapa tempat. Baik, nah untuk itu kan telah dibentuk ya tim mengenai penilaian teknologi kesehatan ini di Kementerian Kesehatan ya, yang kemudian bekerja dan berbagai macam topik ini, cara pengusulannya, cara penilaiannya, dan apa saja yang dinilai, contohnya aspek safety-nya, efekasinya, effectiveness-nya, economic evaluation-nya, social, cultural, ethical, legal, institutional, dan religious aspeknya. Nah, analisis dampak finansialnya dan kemudian penetapannya. Termasuk ini contoh yang tadi juga disebut sebagai contoh bevacizumab atau cetuximab ya. Ini dulunya masuk di dalam formularium dan kemudian diganti oleh masuk benefit package ya. Tetapi setelah dilakukan analisis dengan health technology assessment itu terbukti tidak cost efektif, lalu dikeluarkan ya. Kemudian rame ini karena beberapa masyarakat kemudian melakukan semacam ya challenge ya untuk di pengadilan ya. Kemudian ya oke, kalau gitu dengan prosedur tertentu ya, termasuk sildenafil ya. Ini sebetulnya ya terbukti tetapi tidak seluruhnya cost efektif gitu. Sehingga harus ada prosedur khusus ya, termasuk cetuximab tadi. Kalau memang dianggap oleh direktur medisnya atau direktur rumah sakitnya oke, tetapi harus ada keterangan, kalau tidak masuk gitu. Ini termasuk juga imatinib ya, nilotinib dan lainnya. Baik, karena waktunya, oleh karena itu harapan kami bahwa dukungan baik pemerintah tentunya, fasilitas kesehatan, organisasi profesi dan seluruh pemangku kepentingan ya, termasuk Kagamadok dan mitra strategis dalam pemberian pelayanan yang orientasinya kalau bisa itu yang bermutu, dan kita jaga sustainabilitas program JKN melalui berbagai macam regulasi yang tegas. Dan ini mohon maaf kolega dokter tentu memahami ya tentang katakanlah fraud ya, itu kita harus hati-hati karena kami dapat tekanan dari teman-teman hukum, teman-teman yang lain itu untuk mau masuk gitu ke sana. Peningkatan kualitas dan mutu layanan kepada JKN melalui berbagai macam inovasi yang tadi sudah sebagian kami jelaskan, tetapi sebagian belum sempat ya. Dan proses bisnis teknologi informasi, dan kami ingin terus melakukan edukasi yang berkesinambungan pada tenaga kesehatan, human resources in health, dan juga peserta JKN dalam meningkatkan engagement serta partisipasi dalam program JKN. Dan tentunya sinergi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga sustainabilitas JKN melalui inovasi-inovasi bersama yang memang kita butuhkan di dalam pemberian pelayanan kesehatan yang lebih cost efektif. Demikian Dr. Andreas kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.